どこだか分かってんの？鼻当たり状だよ。ぞてめえら！Hello Brovers, ini adalah video terakhir untuk pembahasan yang berkaitan dengan Suzuran karena emang untuk saat ini belum ada berita terkini ya terkait dengan Suzuran lagi. Jadi next kita tunggu aja berita-berita terbaru yang akan datang karena sepertinya akan ada series lagi dari High and Low The Wars Cross kayak yang sebelumnya itu kalau nggak salah kan Six from High and Low tuh. Nah yang sekarang kita nggak tahu nih bakal ada series lagi nggak gitu kan. Kalau ada series lagi, kalau misalkan ada series lagi, gue pengennya sih Suzuran aja ya diperkenalkan gitu satu persatu. Karena kalau series kan durasinya jadi lebih panjang ya. Jadi bisa lebih detail gitu dan ngasih peluang untuk sutradara dan produser ngejelasin rinci gitu. Apalagi kan Suzuran yang sekarang itu benar-benar karakter baru semua tuh. Berarti bisa aja kan ada referensi ke arah timeline sebelumnya yang memang sesuai dengan manganya. Untuk video kali ini gue akan jelasin secara detail tentang Misaki Mario dulu atau biasa disebut Maaf guys, Mio lewat anjing. Untuk video kali ini gue akan jelasin secara detail tentang Misaki Mario atau biasa disebut Lao. Tanpa berlama-lama lagi, Ikuzo. Ini dia, Breakdown High and Low The Wars Cross and welcome back to Clip on X Breakdown. Lao sendiri pertama kali di situ pada film High and Low The Wars yang pertama saat para anak full time itu yang Oyakoko babak belur sehabis lawan Housen. Di situ Todoroki selaku orang terkuat di full time saat itu mengatakan kalau ada langit di atas langit. Di atas Housen yang baru saja mereka hadapi itu ada sekolah yang lebih gila dan lebih brutal lagi. Sekolah itu bernama Suzuran All Boys High School. Todoroki pun nyaut lagi kalau ada siswa kelas 3 di Suzuran yang bernama Lao. Pria itu dikatakan jadi orang terkuat Suzuran untuk saat ini. Sachio selaku orang terkuat di Housen saat ini selalu berduel dengan Lao namun tidak pernah menang. Dari situlah Fujio penasaran hingga akhirnya ia mendatangi langsung sekolah Suzuran bersama Jamuo dan Tsukasa. Tsukasa pun di situ memberitahu Fujio bahwa Lao itu adalah orang yang paling besar gitu ya badannya di situ tuh. Singkat cerita, berlanjutlah pada timeline High and Low The Wars Cross yang sekarang dimana Fujio itu secara random aja gitu datang ke Suzuran cuman buat ngegelo doang. Ya, di sana Fujio mau ketemu sama Lao, kemudian terlibat pertarungan hebat dengan Kroco dan juga Binzo. Disinilah Binzo dibikin mental. Yang menurut gue itu terlalu berlebihan karena perkenalan karakter hebat malah disayurin sama main karakter yang punya kapasitas lebih di film ini. Jadi terkesan tidak adil aja gitu di sini sebenarnya. Apalagi Magoroku udah diliatin gitu kan ya di trailer capek-capek nendang ban gitu ya. Ujung-ujungnya di roasting sama Fujio dengan bilang masih kuatan Todoroki tendangannya anjing. Kipak. Akibat Fujio yang berhasil nahan tendangan Magoroku inilah Fujio bisa keluar dari Suzuran dengan selamat dan gak disenggol Kroco. Karena faktanya Fujio adalah orang kedua setelah Sachio yang nyolok masuk Suzuran buat ketemu Lao. Setelah itu tanpa sengaja Fujio malah berpapasan dengan Lao yang sedang bersama Setakansuke. Disitulah Fujio refleks manggil Lao, namun Fujio malah diusir sama Setakansuke. Masuklah ke saat dimana si Fujio ini dijelasin soal fraksi Suzuran oleh si Sabakan kalau nggak salah ya. Lao ini fraksinya tuh ternyata paling sedikit tapi paling kuat dari semua fraksi yang lain. Ingat ya, Suzuran di sini konsepnya masih sama kayak zaman old dulu, cuman emang ada beberapa perbedaan aja, entah itu dari bangunan ataupun konsep yang lainnya. Temanya sendiri ya masih berfraksi-fraksi gitu, walaupun suku Shimahana sempat menyatukan Suzuran dulu. Mungkin seiring berjalannya zaman jadi kayak berubah-berubah gitu lagi ya. Ini mah kayak hal biasa lah ya, maksud gue kayak ibarat kata tiap angkatan tuh mungkin beda-beda gitu pemikirannya. Nah singkat cerita, si Fujio ini diajaklah oleh Tsukasa dan Motoaki ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah panti asuhan. Informasi itu ia dapatkan dari Mercy, yaitu orang
dari fraksinya Lao yang ini ngudut. Dari situlah Fujio tersentuh hatinya karena Lao yang selama ini ia gambarkan sebagai orang paling kuat di Suzuran, mukanya serem gitu ya, badan gede, ternyata dia adalah anak panti asuhan yang kini membantu mengurus anak-anak di sana. Diajak main lah segala macam, pokoknya happy lah, family friendly Lao tuh. Dari situlah si Fujio akhirnya ngajak Lao untuk berteman. Basically sebenarnya nyari backingan kali ya. Kalau misalkan si Fujio kenapa-napa, Lao bisa bantu gitu. Baru deh ada penjelasan kalau dulu Lao pernah mukulin satu klub buat ngebonyokin satu orang pria yang selalu mukulin anaknya di panti asuhan di tempatnya Lao ini. Baru deh setelah itu masuk ke Final War di mana Fujio, Todoroki, dan Yuken dihadang oleh ratusan pasukan Kohei Amagai. Disitulah fraksi Lao muncul. Lao di situ langsung maju sendirian gitu untuk ngehajar semuanya dan dengan mudah gitu ya, kayak dilempar-lempar lah. Pokoknya ditonjok pental gitu ya. Pokoknya seedan itulah. Hingga akhirnya Fujio, Todoroki, dan Yuken bisa masuk selamatin Tsukasa. Setelah perang berakhir, Fujio kini berteman baik dengan Lao. Sedangkan Sachio sendiri masih belum ada kabar ya, karena dia tuh kayak masih kurang srek gitu ya, gara-gara masih ada unek-unek gitu mungkin ya, dulu pernah dikalahin sama Lao. Terbentuklah akhirnya The Trinity yang bakal berlanjut ke film-film produksi LDH lainnya. Harapan gue sih kayaknya film solo. Sebenarnya harus ya ada film solo Housen sama Suzuran gitu, biar nggak berkesan terlalu sedikit aja gitu scene-nya. At least series deh, biar durasinya tuh panjang. Dan itu akhirnya jadi kesempatan produser sama sutradara buat ngembangin karakternya jadi lebih bagus lagi. Karena kan ya durasinya panjang, mereka punya banyak kesempatan gitu. Untuk post kreditnya sendiri di lain video aja ya, karena post kreditnya nggak ada hubungannya sama Toarushi ternyata, benar-benar pure post kredit yang ngarah ke Sword. Dan justru itulah yang bikin gue makin yakin gitu bahwa setelah film ketiga kayaknya crossover ini akan berakhir, tapi kedua franchise-nya tetap berjalan beriringan. Suzuran dan Housen punya filmnya sendiri, Sword punya filmnya sendiri juga nanti. Itu anjing cuan gila itu, sapi perah dua-duanya tuh franchise. Yang satu fansnya pada antusias parah karena kan ya ngadaptasi dari manga gitu kan. Yang satu lagi boyband di High and Low-nya ini emang bener-bener narik minat audiens banget cuy. Oke, kira-kira itu tadi adalah seluruh detail soal Misaki Mario atau Rao atau biasa disebut Lao. Gue gak bisa confirm apakah Lao ini adalah seorang lone wolf atau gimana. Karena dari nama julukannya lone wolf itu sendiri kan rada kurang sinkron gitu ya. Dimana seharusnya lone wolf itu kan kayaknya kebanyakan menyendiri ya. Maksud gue kayak sesuai dengan namanya gitu. Tapi bisa aja konsep lone wolf yang Lao ini mirip kayak Boya Harumichi. Yang paling kuat tapi ya bodo amat soal kepemimpinan. Jadi kayak tipenya ya gak terlalu ambis gitu. Oke, gue mau nambahin sedikit perihal kemarin. Aduh, ternyata tiba-tiba rame ya. Gue kemarin gak sempet buka komentar soalnya lagi di rumah sakit masih. Jadi ternyata ada konten gue yang masuk kayak apa ya, kayak fans club gitu, kayak community lah ya, kayak komunitas yang ada di Facebook. Nih, gue kasih penjelasan secara rinci. Pada video tersebut itu merupakan opini gue pribadi. Nah, Mas Harun dari Bokuchan itu hanya setuju sama opini gue. Jika ada fans Cross X Force yang keberatan dengan opini gue, ya justru gue berterima kasih sebenarnya. Karena kalau nggak ditegor begitu sama beberapa komunitas yang ini nih ya, gue kayaknya bakal lanjutin statement itu. Kalau nggak salah Cross Universe Lover Indonesia, ya pokoknya itulah ya, gue nggak... Jujur gue bukan orang Facebook gitu, jadi gue baru tahu gitu tadi malam. Gue udah baca postingan kalian, banyak yang marah-marah, banyak yang emosi segala macam gitu ya. Gue mewakili dari Bokuchan juga ya, gue minta maaf kalau misalkan memang ada opini gue yang tidak kalian setujui gitu. Dan satu lagi, gue mohon kalau seandainya gue berbuat salah lagi gitu ya, opini gue salah lagi, tolong ditegur lagi aja, nggak apa-apa kok. Gue tipe orang yang nyantai, gue bukan tipe orang yang butthurt gitu. Karena kemarin itu kan yang bikin rame statement gue, tapi yang kena sasaran malah Mas Harun si Bokuchan. Padahal ada di konten gue gitu. Gue yang punya channel, gue yang punya tanggung jawab atas video tersebut. Oke, sampai sini jelas ya. Jika perkataan dan statement gue next-nextnya menyinggung kalian, koreksi aja di kolom komentar, santai. Pegang nih ucapan gue gak bakal matiin kolom komentar asli.
Karena menurut gua semua orang itu bebas beropini, tapi semua orang juga bebas untuk menentang opini. Oh iya, dan satu lagi, Bokuchan tuh cuma iya-iyain aja opini gua ya. Maksud gua anjing yang kena hujat malah Bokuchan anjir sampai 700 komentar. Gua sebagai yang punya konten gua merasa bertanggung jawab, makanya gua mewakili Bokuchan, gua minta maaf. Oke, sip ya.